Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Bertemu kembali bersama saya, Jeng saya. Sekarang kita reading lagi ya, yaitu temanya tentang yang akan terjadi dalam hidupmu di waktu dekat ini. Yang akan terjadi dalam hidupmu di waktu dekat ini ya. Ini sudah aku shuffle kartunya. Anda bisa fokus pilih salah satu kartu yang ada di tangan saya ya. A, B, C, silakan ya. Ingat, ini hanya pembacaan energi saja, dan energi bisa ngena bisa enggak ya. Bisa sama sekali enggak, juga bisa setengah-setengah, juga sebaliknya bisa semuanya masuk seperti itu guys. Itu energi guys ya. Jadi kita tidak mendahului takdir, karena yang tahu hitam putihnya apapun itu hanyalah satu, dia yang di atas sana ya. Kalau sudah milih, langsung akan saya baca dari pilihan yang A dulu ya. Dari pilihan yang A, yang akan terjadi di hidupmu dalam waktu dekat. Ini kamu dapat gambar joker guys, joker dalam waktu dekat yang akan terjadi ya. Terus ini keriting 3 ya. Terus ini keriting lagi. Ini yang memilih fil A, dengarnya. Yang akan terjadi dalam waktu dekat tentang ini ya. Ini apa sih? A, B, C terus ini. Yang akan terjadi dalam waktu dekat begini guys ya. Dalam waktu dekat akan ada situasi yang membuat kamu mungkin sangat tidak sabar, bisa sangat grogi, bisa sangat keyuyun dalam menanti sesuatu, atau kamu sangat ribet, repot, bercampur aduk jadi satu dalam menghadapi situasi ya. Ini intinya seperti suasana yang sangat sedikit berantakan ya. Dalam waktu dekat kamu akan ada energi berantakan. Karena apa? Karena di sini kamu mungkin memang sudah ada energi di mana kamu bersangkutan dengan seseorang ya. Jadi dia pun sabar, kamu sabar. Jadi ini mungkin waktunya datang untuk mewujudkan segala perkataanmu. Apa yang ada di pikiranmu itu diwujudkan seperti itu ya. Jadi makanya ini ada energi ribet. Kamu seperti berlari-lari, pikirannya itu pokoknya ribet banget dalam waktu dekat ya. Ini mungkin urusan apa guys, kita nggak ngerti ya. Kamu yang memilih fil A, cocokkan dengan situasi kamu. Terus di sini kamu akan bertemu dengan situasi yang sedikit melelahkan ya, atau kamu jaga emosi karena mungkin ketika kamu ribet, kamu repot, makanya seolah-olah bicara dengan siapa, ngomong dengan siapa, kamu membutuhkan apa, kamu menginginkan solusi tentang apa, itu seolah-olah mereka itu slow respon ya. Jadi kamu menanggapinya itu memang betul-betul harus sabar. Cuman di sini kamu seperti tidak bisa menyalahkan mereka dan juga tidak bisa membenarkan mereka, karena ini tidak menyangkut antara benar dan salah mereka sih. Ini cuman fokusnya ke masalah kamu aja ya. Kamu harus bersabar, karena mungkin yang kamu dalam waktu dekat ini kamu akan bertemu dengan situasi yang ya pokoknya tidak mengenakan. Seseorang ketika bertemu dengan kamu, maka dia omongannya ya nggak fokus. Apa yang kamu katakan itu seperti dia itu nggak mau ngerespon gitu guys ya. Terus ya kamu akan mencoba mengambil tindakan. Jadi dalam waktu dekat akhirnya kamu berani mengambil tindakan dengan akhirnya kamu akan menemui seseorang. Menemui seseorang, ini energinya itu sebetulnya yang akan kamu temui itu justru beban yang harus lebih sabar lagi ya. Cuma di sini mungkin kamu akan ada energi sedikit tertutup ya, makanya di sini kamu dengan terpaksa akhirnya kamu akan menunggu, akan mengambil keputusan untuk menemui seseorang. Ini seseorang itu sesuatu yang ada di dalam hati kamu ya. Yang ada di dalam hati itu merupakan satu orang yang mungkin dekat dengan kamu, mungkin
Hati itu penyimpan rahasia, tempat rahasia. Mungkin perjalanan rahasia kamu, mungkin ini bisnis kamu, mungkin ini pacar kamu, mungkin ini keluarga kamu. Pokoknya sesuatu yang kamu simpan di dalam hati ya. Ini kamu akan memberanikan diri untuk mengambil keputusan menemui orang itu ya. Mungkin kamu membutuhkan bantuan, ingin terlepas dari masalah ini dalam waktu dekat ya guys ya. Tapi nggak apa-apa guys, namanya hidup, kita memang harus bersabar. Kadang kita ditemukan dengan satu ujian guys, memang bersabar ya. Jadi kita ambil risiko itu, namanya manusia guys ya. Tidak selamanya kita tuh dapat jalan yang lurus guys, otomatis, dan itu wajib buat kita semua mesti mengalami lika-liku guys ya. Jadi ini nggak apa-apa, sabar aja ya. Jadi kamu serasa nggak enak, asmara pun nggak ada mood ya, hidupmu seakan-akan ingin mencari masalah, ingin mencari solusi kok masalah. Terus ini kamu juga itu loh, tapi di sini kamu mau mendengarkan kok. Kamu itu mau mendengarkan, mau menelaah nasihat-nasihat dari orang itu, kamu mau mendengarkan, bukan kamu. Jadi hati kamu itu sedikit ada melelehnya gitu. Sekarang kita baca ya, ini energi sudah aku tarik tadi. Tiba-tiba kamu akan merasa merinding hingga terasa sampai alat vitalmu guys ya. Itu bertanda ada anak kecil yang memang ditemani dan dinaungi energi dari alam sana. Tingkatkan kualitas ibadahmu dan jangan sekali-kali kau menghiraukan energi itu. Paham kan? Jadi kamu udah nggak usah hiraukan energi itu. Yang penting kamu lurus ibadah saja sama yang di atas ya. Otomatis itu anak kecil itu bisa jadi, nggak tahu guys ya, bisa jadi satu rumah dengan kamu ya. Bisa jadi bersangkutan, atau bisa jadi anak kamu juga bisa ya. Angan-angan seseorang masih tetap melambung dan bersikeras ingin menjatuhkanmu. Ini kamu punya saingan guys ya. Seseorang yang ingin menjatuhkanmu dengan secara diam-diam. Energi dari salah satu saudaramu toksik, dan itu memang mengikat di jiwamu karena dia merasa bersaing, berkompetisi denganmu. Ini saudara kamu guys ya. Tapi kita nggak usah dipikirkan guys, ini cuman bacaan energi saja. Bila resonat ya udah, energi itu bisa terbolak-balik ya, tidak selamanya seperti itu guys ya. Sekarang yang memilih feel B ya, sekarang yang memilih feel B, ini joker keluar lagi guys, joker. Terus ini 8 guys, ini merah guys, artinya ini 8 merah. Merah love ya. Terus ini love hitam 2 ya. Artinya seperti ini guys ya. Dalam waktu dekat yang akan terjadi dengan kamu, di sini kamu akan dihadapkan dengan situasi seperti yang stuck guys ya. Kamu tidak bisa bergerak ya, karena mungkin kamu ini baru mengalami satu energi yang namanya kebahagiaan, legowo. Masalah yang baru saja kamu alami itu tentang kelegowoan atau kebebasan dari sesuatu yang menghimpit guys ya. Jadi kamu bahagia, kamu seperti sempurna mendapat satu kejutan, mendapat satu kabar, atau mendapat satu hoki, nggak tahu ya. Sekarang kamu seperti melanjutkan fase, kamu melangkah, kamu harus terus berjuang guys ya, yang ada ya. Tapi di sini kamu berhenti, kamu seperti membuang-buang waktu kamu, karena energi ini memang juga tidak bisa kita paksakan ya. Ini dari alam semesta. Jadi orang itu ketika kita sudah mengalami pagi, pasti otomatis akan siang. Kalau sudah siang pasti otomatis akan sore ya. Tapi kita tetap fokus dan harus berjuang. Di sini kamu seperti kelelahan ya. Energi kamu lelah. Ini kamu akan terjadi sesuatu yang namanya mungkin
Kalau bahasanya penderitaan itu seperti sangat penderita, maksudnya sesuatu yang nggak enak, guys. Bisa jadi kecapean kamu itu menimbulkan satu sedikit meriang ya, sedikit batuk, sehingga menjadikan efek hoki kamu pun seperti ada masalah seperti itu ya. Terus tujuan kamu pun juga seperti ada godaan seperti itu, guys ya. Ini sebetulnya karena memang kamu harus melalui fase itu, dan ini memang untuk kamu. Nggak apa-apa, kamu disuruh tetap berjuang ya. Kamu jangan fokus ke masalah kamu jangan fokus ke penderitaan kamu saat ini, kesusahan kamu saat ini. Fokusnya tetap ke energi yang positif. Berjuang, guys, semangat 45, guys ya. Terus kamu akan dapat energi, mungkin ya kamu memang harus benar-benar bisa tarik nafas. Kamu memang harus bisa legowo, karena ketika kamu melangkah pun di sini kamu seperti belum mendapatkan situasi yang tepat, guys ya. Kamu masih diikat dengan sesuatu yang tidak bisa bergerak ya. Hanya bisa fokus, hanya bisa bergerak. Itu bukan energi dari alam semesta yang memang di sekitar kamu, itu bukan ya. Tapi kamu bisa bergerak dari energi yang ada di tubuh kamu, energi yang sudah melekat di badan kamu, guys. Jadi gunakanlah pikiranmu, gunakanlah hati kamu, gunakanlah perasaan kamu untuk membolak-balikkan perkara, untuk mencari jalan keluar. Itu, guys ya. Kalau otomatis ketika kamu keluar memasrahkan kepada intinya semesta, di situ kan kamu sedang berada di situasi yang mengurung, guys. Kamu otomatis nggak bisa. Jadi kamu harus take action. Kamu nggak bisa seperti biasanya kamu diam santai, itu nggak, harus ada pergerakan ya. Tapi di sini dalam waktu dekat yang akan terjadi, hati kamu itu seperti bisa ya. Kamu bisa melangkah meskipun masih harus mendengarkan, meskipun masih harus menyimak kembali kesalahan-kesalahan kamu, bagaimana biasanya kamu mengatasi situasi. Paham nggak, guys ya? Ini yang akan terjadi dalam waktu dekat di hidup kamu. Nggak apa-apa, Besti. Pokoknya hidup itu semangat aja, guys. Semangat, yang penting semangat. Berdoalah selalu dan hati-hati jika itu jalannya berliku atau licin. Ini kamu disuruh berdoa selalu setiap kali kamu melakukan aktivitas ya. Mau tidur pun berdoa, mau apapun pokoknya bismillah, guys ya. Kita minta perlindungan karena ini sepertinya ada perjalanan itu mungkin kamu sedikit mau buang sampah, sedikit mau apalah, itu takutnya kalau jalan yang licin ya, kamu bisa terpeleset ya. Jika itu bukan milikmu, janganlah kamu berambisi. Fokus saja dan kembali mengurus dirimu sendiri. Ya, dirasa sesuatu itu yang kamu inginkan, yang kamu pikirkan itu memang itu bukan bakatmu, memang itu bukan milik kamu, memang itu bukan salah satu bagianmu. Ya udah, lepasin aja, kamu fokus aja ke diri kamu sendiri. Jadi intinya kamu nggak boleh menjadi seperti orang lain, guys ya. Kamu fokus ke diri kamu. Makanya ini ada energi yang mengurung. Jadi berarti kamu seperti ada energi pindah jalan, guys. Ini energi jalan kamu terkurung. Jalan kamu terkurung karena ternyata kamu itu selama ini mungkin tanpa sadar ya, menuruti energi atau ingin mengutip, ingin menyimak perjalanan orang lain ya. Makanya kamu terkurung. Marah, istilahnya marah. Jadi diri kamu itu marah. Kan dia sudah punya jalan, dia yang menuntun kamu itu kan ya diri kamu sendiri, bukan orang lain, guys ya. Akan didekati sosok spirit atau biasa orang menyebutnya khodam. Namun kamu masih harus belajar jadi orang yang ikhlas dan membersihkan hatimu supaya dia ada jalan untuk menjagamu. Di sini kan kamu selaras ya. Kamu selaras, sebetulnya kamu seperti ada semangat.
kamu seperti mulai bekerja, mulai menciptakan ide-ide, mulai beraktivitas ya. Namun memang kamu seperti ada kesulitan. Makanya di sini ternyata ada sosok ya dari alam sana yang tidak terlihat ya, leluhur itu bisa jadi, atau ya semacam kodam ya. Dia itu ingin membantu kamu energinya ya. Itu semua atas izin Allah, guys. Bukan tanpa izin dia, itu bukan semua yang terjadi itu atas izin Tuhan ya. Tapi di sini dia belum bisa, hanya memandang saja. Karena apa? Karena mungkin kita butuh membersihkan diri seperti itu, guys, supaya kamu jelas dan paham ya. Ini yang memilih feel B. Sekarang kita pindah ke feel C ya. Feel C, yuk C. Kita baca feel C ya. Ini ki merah, guys, dan waru ya. Ini uang, guys, cuan, guys, nomor 9 wajib, guys. Terus ini love merah, guys ya. Seperti ini, guys. Yang akan terjadi dalam waktu dekat ya, ini kamu mungkin orangnya sangat keras kepala ya. Sehingga kamu itu mendengarkan, kamu itu mengutip kata-kata dari siapapun ya, tapi kamu sangatlah punya pendirian sendiri, di mana pendirian itu kamu menciptakannya dari isi otakmu. Pikiran kamu sangat keras ya. Maka ketika ada pikiran yang keras, di sini kamu akan ada energi kesedihan, guys. Kamu juga akan ada energi tertawa, guys ya. Kamu akan ada energi tertawa, kamu akan ada energi kesedihan ya, dalam waktu dekat ini. Ya karena apa? Karena itu menandakan satu sifat yang toksik ya. Biasanya orang toksik itu orangnya mudah luluh, guys ya. Mudah kasihan. Ketika kita ngobrol, kita ngomong sama teman, itu langsung hatinya, perasaan kita itu langsung seolah-olah berkasihan. Ini harus dibantu, ini harus begini, ini harus kita perhatikan, seolah-olah seperti itu ya. Dan orang yang toksik itu biasanya pasti ya keras kepala, guys. Karena dia tidak mau mendengarkan kata hati ya. Tapi di sini orang ini banyak belajar. Jadi kamu yang memilih feel C ya, kamu banyak belajar, banyak mendengarkan, banyak cari tahu, banyak curhat ya. Tapi di sini kamu ternyata seperti itu energi kamu ya. Makanya kamu mungkin seolah-olah tidak toksik, seolah-olah kamu itu tetap berjuang mau merubah, guys, dalam waktu dekat seperti itu ya. Ini repot. Jadi kamu itu mengartikan semuanya itu dengan kenyataan. Kenyataannya, aku mau makan, ya harus ada nasi, maka aku makan ya. Makan. Terus kenyataannya ketika aku mau minum, berarti di depan saya ada air minum. Itu bahagia. Itu senang. Jadi kenyataan hidup itu bagi kamu itu hanya diartikan dengan kebahagiaan. Jika kamu bahagia, punya pacar, banyak teman, maka itu adalah surga. Itu adalah sempurna. Itu adalah berkembang. Ini menurut penilaian kamu, guys ya. Dalam waktu dekat kamu masih tetap berada di situasi yang seperti itu, belum ada perubahan. Saat ini kamu seperti apa? Yang kamu rasakan itu apa? Itu masih nyambung ya untuk berikutnya. Dalam waktu dekat di sini kamu tetap selaras ya, energi kamu selaras dengan energi semesta yang kamu ciptakan dari diri kamu, atau yang kamu pilih dari hati kamu. Kamu memilih seperti ini jalan kamu, ini kebahagiaan kamu. Kamu masih tetap mempertahankan karena kamu orangnya takut mengambil risiko,
Takut mengambil risiko itu biasanya kita seperti takut kehilangan, takut menuju langkah ke depan. Kalau ada batu-batu besar, kalau ada seperti lubang-lubang, nanti takutnya terjatuh seperti itu guys ya. Kamu orangnya ini takut mengambil risiko ya. Energi ini sebetulnya sebuah kehidupan yang memang ditransfer, diciptakan di hidup kamu itu untuk kamu belajar merubah guys. Jika kamu tidak mau merubahnya, maka kamu akan bertemu di situasi yang seperti ini. Tidak teman, tidak keluarga, tidak pasangan, kamu akan seperti ini ya. Dan kamu akan bahagia, kamu akan senang ya ketika kamu mungkin yang mendapatkan sentuhan. Kamu menginginkan sesuatu, itu ada. Biasanya hasrat kita terpenuhi, itu surga. Keinginan kita untuk makan bisa tercapai, makan enak, itu surga. Terus kita menginginkan baju, menginginkan perawatan, itu pokoknya bisa, itu menurut kamu itu kebahagiaan, memang itu yang harus kamu syukuri ya. Tapi sebetulnya ini hanya bunga, ini hanya pengikat guys. Ini adalah energi pengikat kamu supaya kamu tidak lari, supaya kamu sulit tidak melakukan perubahan ya. Berarti ini sesuatu ada hubungannya dengan karma guys ya, yang akan terjadi dalam waktu dekat ya. Sekarang kita dengarkan guys ya. Yang membuat kamu bahagia sudah siap untuk menjemputmu. Ini yang membuat kamu bahagia sudah siap untuk menjemputmu ya. Di sini ada tertawa, ada sedih ya. Dan yang membuat kamu sedih dan tertawa itu mungkin ini pasangan kamu. Dia sudah siap-siap meluncur, atau mungkin dalam waktu dekat itu tiba-tiba akan ada perubahan yang bikin kamu seneng sekaligus sedih. Pokoknya bahagialah kamu dengan orang ini ya. Tenangkanlah dirimu dan tarik nafas, kamu diam. Jadi kamu tarik nafas guys, kemudian kamu diam. Jangan macam-macam pikiran kamu, jangan macam-macam perasaan kamu. Jika ada yang macam-macam, berarti di situ ada sesuatu guys yang memang dikirim untuk kamu, atau yang memang kamu tarik dari mana kamu mendatangkan, dari mana saja bisa seperti itu ya. Tarik nafas, diam guys ya. Coba teliti dirimu. Jadi kamu seperti menyadari, kembali ke diri kamu sendiri, menyadari ya. Apakah kamu mencampurkan yang memang hak dengan sesuatu yang batil? Ya, tahu kan? Ini semesta berpesan untuk kamu seperti itu ya. Terus kita sambung guys ya. Ketahuilah, di sana ada seseorang yang berusaha membebaskan dirinya dari sesuatu yang membebani hidupnya. Jadi di sana ada seseorang yang berusaha ingin membebaskan dari beban hidupnya, masalah-masalah problema hidupnya selama ini ya. Ini bisa jadi terbolak-balik guys ya. Bisa jadi orang yang berhealing dengan kamu, atau bisa jadi kamu sendiri guys ya. Namun sayang dia masih tinggi hati dan keras kepala. Itulah yang menjadikan masalahnya berputar dan tak mau dilepas, dan jauh dari jalan keluar. Itu guys, jadi kekeras kepalaannya, tinggi hatinya itu yang mengunci kehidupan ya. Jadi yang toksik itu seperti jangan keluar kamu dari sini, jangan tinggalkan kamu dari situasi ini ya. Kamu tetap di sini, menginginkan seperti itu guys. Tapi kita sebagai manusia, kalau kita mendengarkan kata hati guys, pasti kita akan memberontak, karena siapapun berhak untuk bahagia guys ya. Sekarang sudah sahabat semua, saya mohon pamit. Mohon maaf apabila ada salah kata guys ya. Wassalamualaikum.